Harga emas naik, orang panik. Harga emas turun sedikit, orang makin panik. Lucunya, setiap kali logam kuning ini bergerak, reaksi kita sering lebih dramatis dari pergerakannya sendiri. Sekarang, kabarnya makin ramai. Analis bilang bulan Juli, emas bisa diskon. Kata diskon langsung bikin mata berbinar, seolah-olah ini momen belanja nasional. Timeline penuh dengan prediksi. Grup WhatsApp mulai ribut, ada yang bilang ini kesempatan emas, ada juga yang sinis bilang ini cuma jebakan. Di tengah kebisingan itu, pertanyaannya bukan lagi soal harga naik atau turun, tapi soal kesiapan lo. Karena dalam dunia investasi, yang sering rugi bukan yang salah prediksi, tapi yang tidak siap. Dan kalau benar emas mengalami koreksi di bulan Juli, yang panik akan menyesal, yang siap justru tenang. Disitulah cerita ini mulai. Kita hidup di zaman ketika emas kembali jadi primadona. Setelah dunia dihantam ketidakpastian global, inflasi di banyak negara naik, bank sentral sibuk atur suku bunga, konflik geopolitik belum benar-benar reda, dan kepercayaan pada mata uang kertas pelan-pelan diuji, emas kembali dipeluk sebagai aset lindung nilai. Dari Amerika sampai Asia, bank sentral menambah cadangan emas mereka. Ini bukan sekadar tren sesaat, ini strategi. Emas tidak berbunga, tapi juga tidak bisa dicetak seenaknya. Di saat uang bisa diproduksi dengan kebijakan, emas tetap terbatas. Itu sebabnya ketika dunia terasa goyah, logam ini selalu dicari. Beberapa waktu terakhir, harga emas sempat menyentuh level tinggi yang membuat banyak orang merasa sudah terlambat masuk. Ada rasa takut ketinggalan, ada juga rasa takut beli di puncak. Dua emosi ini sering jadi jebakan klasik. Ketika harga naik terus, orang merasa harus ikut, padahal tidak tahu kenapa ikut. Ketika harga mulai terkoreksi, justru banyak yang mundur, padahal diskon itu sering muncul saat sentimen sedang dingin. Analis memprediksi bulan Juli berpotensi jadi fase koreksi, entah karena penguatan dolar, penyesuaian suku bunga, atau aksi ambil untung investor besar. Koreksi itu dalam bahasa sederhana artinya harga turun dari puncaknya, bukan karena emas tiba-tiba tidak berharga, tapi karena pasar butuh napas. Lo harus paham satu hal, pasar keuangan itu seperti ombak, tidak mungkin naik terus tanpa turun, dan tidak mungkin turun terus tanpa naik. Justru ombak itulah yang menciptakan peluang. Investor besar mengerti ritme ini, mereka tidak alergi pada koreksi, malah sering menunggu momen itu. Sementara investor retail, termasuk kita-kita, sering terjebak psikologi massa. Waktu harga naik, kita semangat. Waktu harga turun, kita takut. Padahal secara logika, kalau tujuan lo akumulasi jangka panjang, harga lebih rendah justru menguntungkan. Prediksi diskon di bulan Juli bukan berarti harga emas akan runtuh tak bernilai. Ini lebih ke potensi penyesuaian setelah rally panjang. Biasanya, setelah kenaikan tajam, pasar butuh fase konsolidasi. Ada investor yang ambil untung, ada yang menunggu data ekonomi baru, ada yang menahan posisi karena menunggu arah kebijakan bank sentral seperti The Federal Reserve di Amerika atau Bank Indonesia di dalam negeri. Kebijakan suku bunga sangat berpengaruh. Ketika suku bunga tinggi, instrumen berbunga seperti deposito atau obligasi jadi lebih menarik, sehingga sebagian dana keluar dari emas. Tapi ketika suku bunga mulai diturunkan atau ekspektasi penurunan muncul, emas sering kembali bersinar. Disinilah lo harus jernih. Jangan cuma dengar kata diskon, lalu langsung all in tanpa strategi. Diskon di pasar keuangan bukan seperti diskon di mall, yang jelas tanggal mulai dan akhirnya. Koreksi bisa dangkal, bisa juga dalam, bisa cepat, bisa juga lama. Jadi yang perlu disiapkan bukan cuma uang, tapi juga rencana. Uang tanpa rencana cuma bikin lo ikut arus. Rencana tanpa uang cuma jadi angan-angan. Keduanya harus jalan bareng. Kita juga perlu jujur, banyak orang membeli emas bukan karena paham fundamentalnya, tapi karena ikut-ikutan. Lihat tetangga beli, lihat influencer ngomong, lihat berita heboh, langsung merasa harus punya. Padahal, emas itu alat, bukan jimat. Dia melindungi nilai dalam jangka panjang, tapi tidak selalu bikin kaya mendadak. Kalau lo beli emas dengan ekspektasi cepat kaya, kemungkinan besar lo akan kecewa. Tapi kalau lo beli dengan mindset menjaga daya beli dan diversifikasi aset, ceritanya beda. Secara historis, emas memang punya peran penting saat inflasi tinggi atau krisis finansial. Waktu krisis global melanda di 2008, emas jadi salah satu aset yang relatif kuat. Saat pandemi mengguncang dunia, harga emas juga melonjak karena ketidakpastian ekstrim. Tapi setelah itu, tetap ada fase turun, ada fase stagnan. Artinya, emas bukan garis lurus ke atas. Dia bergerak zigzag, tapi dalam jangka panjang cenderung menjaga nilainya terhadap inflasi. Analis yang memprediksi potensi diskon di bulan Juli biasanya melihat kombinasi faktor teknikal dan fundamental. Secara teknikal, harga yang sudah naik tajam sering mengalami koreksi sehat. Secara fundamental, jika data ekonomi Amerika membaik dan dolar menguat, emas bisa tertekan sementara karena harganya dikutip dalam dolar. Selain itu, kalau suku bunga tetap tinggi lebih lama, biaya peluang memegang emas meningkat. Semua variabel ini saling tarik-menarik, jadi wajar kalau ada kemungkinan harga sedikit turun sebelum melanjutkan tren berikutnya.
Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan panik. Kedua, jangan serakah. Kedua emosi ini sering datang bersamaan. Panik karena takut harga makin turun, serakah karena takut kehilangan diskon. Padahal strategi paling sederhana seringkali paling efektif, yaitu beli bertahap. Dengan cara ini, lo tidak perlu menebak titik terendah. Karena jujur saja, tidak ada yang konsisten bisa menebak dasar harga dengan akumat. Bahkan, analis paling berpengalaman pun sering meleset. Yang bisa kita kontrol adalah disiplin dan manajemen resiko. Kalau lo memang sudah punya rencana jangka panjang menabung emas, potensi koreksi di bulan Juli bisa jadi kesempatan menambah porsi. Tapi pastikan, dana yang dipakai adalah dana dingin, bukan uang kebutuhan harian, bukan dana darurat, apalagi uang cicilan. Jangan sampai niat investasi malah bikin hidup makin stres. Emas itu pelindung ketenangan, bukan sumber kegelisahan baru. Gue sering lihat pola yang sama berulang. Waktu harga emas tinggi, orang berlomba beli karena takut makin mahal. Waktu harga turun, orang ragu karena takut makin murah. Pola ini menunjukkan satu hal, mayoritas investor retail digerakkan emosi, bukan data. Padahal, data justru mengajarkan kita bahwa volatilitas adalah bagian dari permainan. Tanpa volatilitas, tidak ada peluang. Tanpa fluktuasi, tidak ada diskon. Kita juga perlu melihat konteks domestik. Di Indonesia, emas bukan cuma instrumen investasi, tapi juga budaya. Dari dulu, orang tua kita menyimpan emas sebagai cadangan. Saat ekonomi sulit, emas bisa digadaikan. Saat butuh dana cepat, emas bisa dijual. Institusi seperti Pegadaian tumbuh karena tradisi ini. Artinya, permintaan emas di dalam negeri relatif stabil karena faktor budaya dan kebutuhan real, bukan sekedar spekulasi. Ini memberi fondasi tambahan terhadap harga, meski tetap terpengaruh harga global. Namun, tetap saja, harga emas di dalam negeri mengikuti harga dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kalau rupiah melemah, harga emas dalam rupiah bisa tetap tinggi, meski harga global turun sedikit. Jadi, ketika ada prediksi diskon di bulan Juli, kita juga harus perhatikan faktor nilai tukar. Jangan sampai kita terlalu fokus pada satu variabel dan mengabaikan yang lain. Ada juga faktor psikologis pasar yang sering luput dari perhatian. Ketika terlalu banyak orang yakin harga akan turun, kadang pasar justru bergerak sebaliknya, karena ekspektasi sudah di pricing in. Ini bukan teori konspirasi, tapi dinamika supply dan demand. Pasar keuangan selalu mencoba mengejutkan mayoritas. Jadi, sikap paling waras adalah tidak terlalu yakin pada satu skenario. Siapkan rencana untuk beberapa kemungkinan. Kalau harga benar-benar terkoreksi cukup dalam di bulan Juli, itu bukan kiamat, itu siklus. Dan siklus itu sehat. Pasar yang naik terus tanpa koreksi justru lebih berbahaya karena membentuk gelembung. Koreksi adalah cara pasar mendinginkan diri. Seperti mesin yang dipaksa kerja keras, dia butuh jeda supaya tidak overheat. Jadi jangan alergi pada kata turun. Turun tidak selalu berarti hancur. Di sisi lain, jangan juga terlalu optimis buta. Diskon bukan jaminan harga langsung naik setelah lo beli. Bisa saja harga turun sedikit lagi. Karena itu, mindset yang perlu dibangun adalah jangka panjang. Emas bukan instrumen trading harian bagi kebanyakan orang. Dia lebih cocok jadi bagian dari portofolio jangka panjang untuk menjaga keseimbangan risiko. Diversifikasi tetap penting. Jangan taruh semua uang lo di emas hanya karena ada prediksi diskon. Tetap seimbangkan dengan instrumen lain sesuai profil resiko lo. Entah itu deposito, obligasi, reksadana, saham, atau bahkan usaha real. Emas itu salah satu pilar, bukan satu-satunya tiang penyangga. Rumah keuangan yang sehat berdiri di atas beberapa tiang, bukan satu. Menariknya, setiap kali ada potensi koreksi, justru orang-orang yang sudah lama menunggu mulai bersiap. Mereka yang sabar menyimpan likuiditas, akhirnya punya amunisi. Ini mengajarkan kita satu hal penting. Kesempatan sering datang tiba-tiba, tapi persiapan dibuat jauh-jauh hari. Lo tidak bisa mendadak siap kalau dari awal tidak menyisihkan dana. Jadi kalau sekarang masih belum punya dana cadangan untuk investasi, mungkin fokus pertama bukan mencari diskon, tapi membangun fondasi. Gue tahu judul seperti siapkan uang terdengar seperti ajakan buru-buru, tapi makna sebenarnya bukan soal tergesa-gesa, melainkan soal kesiapan. Siapkan uang artinya siapkan strategi, siapkan mental, siapkan disiplin. Karena tanpa itu, diskon hanya jadi cerita yang lewat begitu saja. Banyak orang menyesal bukan karena tidak punya kesempatan, tapi karena tidak siap saat kesempatan datang. Pada akhirnya, emas tetaplah emas. Dia tidak peduli opini kita. Dia tidak peduli rasa takut atau serakah kita. Nilainya dibentuk oleh mekanisme global yang kompleks. Tugas kita bukan mengendalikan pasar, tapi mengendalikan diri sendiri. Dan itu jauh lebih sulit. Mengalahkan pasar mungkin mustahil bagi banyak orang, tapi mengalahkan emosi sendiri adalah langkah awal yang realistis. Kalau bulan Juli benar-benar menghadirkan harga yang lebih rendah, sambut dengan tenang, evaluasi kembali tujuan lo. Kalau tujuan lo jangka panjang, tambahkan secara bertahap.
Kalau tujuan lo jangka pendek dan spekulatif, sadarilah risikonya lebih tinggi. Jangan pakai uang panas, jangan berharap keajaiban instan, karena investasi yang sehat itu membosankan, tidak dramatis, tidak heboh setiap hari. Kita sering mencari cerita besar di balik pergerakan harga, padahal kadang jawabannya sederhana. Pasar naik karena lebih banyak yang beli, pasar turun karena lebih banyak yang jual. Di balik itu ada data ekonomi, kebijakan bank sentral, arus modal global, dan sentimen. Tapi ujungnya tetap soal keputusan manusia. Dan manusia, termasuk gue dan lo, seringkali tidak sepenuhnya rasional. Jadi, ketika lo dengar prediksi emas bakal diskon di bulan Juli, jangan langsung terhipnotis, tapi juga jangan langsung menolak. Dengarkan, pelajari, lalu saring dengan logika. Jadikan informasi sebagai bahan pertimbangan, bukan perintah. Karena di dunia investasi, keputusan terakhir selalu ada di tangan kita. Kesimpulannya sederhana tapi penting. Diskon itu peluang, bukan kewajiban. Kalau siap, dia jadi pintu masuk yang menarik. Kalau tidak siap, dia hanya jadi tontonan. Jangan merasa tertinggal hanya karena tidak ikut setiap momentum. Perjalanan keuangan itu maraton, bukan sprint. Lebih baik pelan tapi konsisten, daripada cepat tapi tersandung emosi. Semoga ketika bulan Juli datang, apapun yang terjadi pada harga emas, kita tidak lagi jadi penonton yang panik, tapi pelaku yang tenang. Kita paham kenapa membeli, paham kenapa menunggu, dan paham risiko yang menyertai. Itu yang membuat investasi terasa lebih dewasa, lebih terukur, dan lebih damai. Kalau menurut lo pembahasan ini membuka sudut pandang baru, bantu sebarkan supaya makin banyak yang tidak terjebak euforia atau ketakutan berlebihan. Tekan like kalau lo merasa tercerahkan. Share ke teman atau keluarga yang lagi galau soal emas, dan subscribe supaya kita bisa terus ngobrol kritis, jujur, dan logis tentang keuangan tanpa drama yang tidak perlu. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan sekedar untung, tapi ketenangan dan kendali atas masa depan kita sendiri.